Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan baca doa bersama-sama. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Semoga Allah SWT memberi kita petunjuk. Semua umat Islam pastinya mengenal Allah SWT. Tahukah kamu anak-anakku bahwa Allah SWT memiliki nama-nama yang baik, atau kita mengenalnya dengan istilah Asmaul Husna. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Asmaul Husna berjumlah sebanyak 99. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sudah tahukah anak-anakku apa artinya Asmaul Husna tadi? Kalau belum, simak terus ya. Bang Ali Edukasi. Hai anak-anakku yang salih dan salihah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi bab 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Indahnya nama-nama Allah SWT. Semua umat Islam pastinya mengenal Allah SWT. Tahukah kamu anak-anakku bahwa Allah SWT memiliki nama-nama yang baik, atau kita mengenalnya dengan istilah Asmaul Husna. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Asmaul Husna berjumlah sebanyak 99. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sudah tahukah anak-anakku apa artinya Asmaul Husna tadi? Kalau belum, yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu As-Somad. As-Somad secara bahasa atau secara etimologi artinya adalah maha dibutuhkan, atau dapat juga diartikan sebagai tempat meminta. Dalil nakli yang menjelaskan tentang Asmaul Husna As-Somad terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, yaitu Allahus Somad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Berikut beberapa contoh perilaku seorang yang meladeni Asmaul Husna As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Lihat gambar ini. Ini adalah gambar seorang anak yang berdoa terlebih dahulu ketika ia akan mengikuti ujian sekolah. Kemudian, lihat gambar ini. Ada seorang anak yang selalu berdoa kepada Allah SWT setelah ia melakukan sholat 5 waktu. Anak-anakku, kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya juga kan? Contoh lain meladani Asmaul Husna As-Somad atau maha dibutuhkan, yaitu 1. Menjadikan Allah SWT sebagai tempat memanjatkan doa akan semua harapan yang kita miliki. 2. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. 3. Senang bantu teman, baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir.
Al-Muqtadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Semua makhluk ciptaan Allah SWT yang ada di alam semesta ini hidup, bergerak, ataupun mati, semua atas kuasa dan ketentuan Allah SWT. Pernahkah kita merenungkan tentang bentuk makhluk ciptaan Allah SWT? Misalnya, bentuk tubuh manusia. Bukankah kita bernafas menggunakan hidung, serta sangat membutuhkan udara atau oksigen? Lalu, misalkan kita tidak diberi salah satu darinya, tentu kita akan kesulitan untuk bernafas. Contoh lain kuasa Allah SWT dalam sifatnya Al-Muqtadir yaitu ikan tidak bisa hidup tanpa adanya air, peristiwa terjadinya gunung meletus, jatuhnya daun dari tangkai pohonnya, dan lain-lain. Semua terjadi atas izin Allah SWT. Mudah bagi Allah SWT untuk menentukan takdir dari setiap makhluknya. Oleh sebab itu, marilah kita meladani sifat Al-Muqtadir dari Allah SWT, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta melaksanakan semua perintah Allah SWT. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Maha Mengutamakan atau Maha Mendahulukan. Allah SWT Maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Hak Allah SWT untuk mendahulukan sesuatu atas yang lainnya. Contohnya, adanya kayu sebelum terwujudnya kursi, adanya benang sebelum terwujudnya kain, dan adanya tanah sebelum terwujudnya bangunan rumah. Sebagai seorang hamba yang meladani Al-Muqaddim, maka kita harus selalu mendahulukan perintah Allah SWT serta Rasul-Nya. Selain itu, kita juga harus selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Contoh lain meladani sifat Allah SWT Al-Muqtadir yaitu tidak menunda pekerjaan, terutama belajar dan mengerjakan PR, bekerja terlebih dahulu sebelum menerima imbalan, serta mengerjakan hal yang baik untuk kebaikan di masa depan, misalnya seperti menabung atau bersedekah. Yang keempat yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah yang maha kekal. Mustahil bagi Allah SWT mengalami perubahan, kerusakan, atau kehancuran. Allah SWT maha kekal dengan segala sifat-sifat dan nama-namanya. Semua makhluk ciptaan Allah SWT akan mengalami menua dengan seiring waktu dan tempatnya. Sedangkan Allah SWT yang memiliki dan menciptakan waktu serta tempat akan terus kekal serta abadi, tidak mengenal menua, apalagi mengalami mati. Allah SWT kekal tanpa awal dan akhir, kekal selama-lamanya, walaupun kehancuran terjadi pada seluruh alam semesta ini. Untuk meladani sifat Al-Baqi, seorang hamba harus menyadari cepat atau lambat, mau atau tidak mau, mereka akan berhenti bernafas, hingga akhirnya mereka akan mati. Maka dari itu, selama kita masih memiliki waktu dan kesempatan, maka diwajibkan kita untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan, selagi kita masih hidup di dunia. Selain itu, kita harus ikhlas dalam beramal saleh dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. Sebelum mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita ulangi lagi ya. Apa arti dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi? As-Somad artinya Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Maha kuasa dan Maha menentukan. Al-Muqaddim artinya Maha mendahulukan. Al-Baqi artinya Maha kekal.
Alhamdulillah, pelajaran bab 3 yaitu materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.